Malu melahirkan di luar nikah, seorang ibu muda berusia 18 tahun ditangkap Polres Labuhan Batu karena menjual bayinya yang baru berusia 4 bulan. Bayi laki-laki itu kini dalam monitoring Dinas Sosial Labuhan Batu. Tangis bayi membuat warga Dusun 3 Parit Minyak Desa Ekorsit, Labuhan Batu kaget. Pasalnya, tangis bayi tersebut berasal dari rumah Hoirunisa Tanjung alias Acil, wanita berumur 30 tahun. Kecurigaan warga cukup beralasan, pasalnya Acil tidak tampak hamil namun tiba-tiba mengasuh bayi. Berdasarkan kecurigaan ini, polisi kemudian mendatangi rumah Acil dan melakukan serangkaian interogasi. Acil akhirnya mengaku telah membeli bayi laki-laki seharga 4 juta dari seorang ibu. Berdasarkan keterangan Acil, polisi membekuk tersangka berinisial PNH, ibu muda berusia 18 tahun dari kampung halamannya di Tapanuli Tengah. PNH mengaku terpaksa menjual bayinya lantaran malu melahirkan di luar nikah, serta terdesak kebutuhan hidup untuk pulang ke kampung halamannya di Tapanuli Tengah. Selain menangkap PNH, polisi juga menyita uang 1,1 juta sisa hasil penjualan bayi. Diambil keterangan Karunisalis sebagai pembeli dan Putri Taurus sebagai penjual bahwa benar telah melakukan transaksi jual beli bayi senilai 4 juta rupiah. Yang kemudian uang tersebut dipergunakan Putri Nauli Taurus untuk membeli handphone merek Redmi A2 warna dan biaya perjalanan menuju Kabupaten Tapanuli Tengah dengan sisa uang senilai 1.100.000. Bayi laki-laki itu kini dalam monitoring Dinas Sosial Labuhan Batu. Bayi malang itu kini dirawat oleh sang nenek, ibu kandung tersangka PNH di Tapanuli Tengah. Utia Lewelubis melaporkan dari Labuhan Batu. 4 orang pelaku tindakan pidana pencurian dengan kekerasan diringkus Satuan Reskrim Polres Serdang Bedagai. Sebelumnya, para pelaku mencuri dan melukai seorang remaja. Seorang pelaku diantaranya masih remaja di bawah umur. 4 orang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diringkus polisi pekan lalu. Sebelumnya, pelaku melakukan kejahatan pada seorang remaja 15 tahun bernama Bayu Putra pada 25 Februari lalu. Pelaku pun menyerang korban dengan senjata tajam. Aksi pencurian terjadi di kawasan Pasiran, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Mapolres Serdang Bedagai, 1 dari keempat tersangka rupanya masih remaja di bawah umur. 4 orang tersangka ditangkap di 2 wilayah yang berbeda, yaitu Kecamatan Perbaungan dan wilayah Kisaran Kabupaten Asahan pada awal Maret 2024. Selain keempat tersangka, petugas juga menyita barang bukti senjata tajam milik tersangka. Pelaku rata-rata warga dari Kecamatan Perbaungan. Kecamatan Perbaungan, jadi orang-orang dari Perbaungan. Namun karena kita tangani ini, para pelaku langsung banyak yang melarikan diri ke luar wilayah hukum Polres Serdang Bedagai, dan saat ini kita tetap melakukan upaya pencarian untuk menangkap para pelaku yang lainnya. Hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Green Med Distra Kabupaten Deli Serdang karena mengalami luka. Terkait dengan tindakan kejahatan tersebut, dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Kawanan pencuri sepeda motor makin menjadi-jadi. Kali ini sepeda motor yang terparkir di salah satu kafe di Kota Medan raib dicuri. Modusnya, para pelaku mencuri dengan mengendarai mobil. Korban juga menyebarkan rekaman pencurian disertai nomor polisi mobil yang dikendarai para pelaku. Para pelaku menyasar di salah satu kafe, memanfaatkan waktu lengang. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak pelaku turun dari mobil kemudian memesan kopi di kafe yang menjadi incarannya. Tidak lama pelaku kembali ke mobil, sementara pelaku lainnya turun dari mobil. Di sini pelaku tampak mendekati sepeda motor korban yang parkir berdekatan dengan mobil yang dikendarai para pelaku. Kemudian pelaku menjebol kunci dan mematahkan stang motor. Sepeda motor dibawa kabur tanpa disadari korban maupun pengelola kafe. Korban baru menyadari sepeda motornya telah raib saat akan pulang. Awalnya korban berjanji bertemu dengan temannya.
Asyik bercengkrama dalam waktu singkat, motor korban menjadi sasaran pencuri. Dia datang, kita ngobrol bentar, habis itu selang berapa menit saya pulang. Tiba-tiba ngeliat parkiran nggak ada motor saya gitu kan. Saya masuk lagi ke dalam laporan, ternyata ditengok cek CCTV ada yang ngambil. Jadi modusnya itu dia parkir di sini, habis itu ke dalam pura-pura minum kopi, habis itu keluar, kurasa mau bikin kawannya lagi, nggak lama keluar dari mobil, habis itu dia bawa motor saya. Pelakunya ada berapa orang dari CCTV? Pelakunya 2 orang, jelas. Korban telah membuat laporan ke polisi serta menyerahkan rekaman kamera pengawas kafe. Selain melaporkan kejadian ini ke polisi, korban juga menyebarkan rekaman pencurian disertai nomor mobil yang dikendarai para pelaku. Tuti Alewia Lubis melaporkan dari Kota Medan. Beredar di media sosial rekaman kamera pengawas pencurian sepeda motor di salah satu toko sepatu di Jalan Sakti Lubis, Kota Medan. Pelaku mencuri di malam hari saat korban asik memilih sepatu yang akan dibeli. Korban yang menyadari motornya dicuri sempat mengejar pelaku namun gagal. Pencurian sepeda motor terjadi di sebuah toko di Jalan Sakti Lubis, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada Rabu lalu. Korban merupakan pelanggan toko yang tengah sibuk memilih sepatu. Pelaku berjumlah 2 orang, datang berboncengan mengendarai motor dan salah satu pelaku duduk menunggu di atas motor sembari memantau situasi. Sementara pelaku lainnya berperan sebagai eksekutor. Kunci motor dijebol, kemudian kunci stang motor dipatahkan. Korban yang menyadari motornya dicuri sempat mengejar pelaku namun gagal. Korbannya siapa, Kak? Ini yang beli sepatu, customer juga. Customer ya? Pas kejadian itu korbannya lagi ngapain? Lagi milih? Ini lagi memilih sepatu. Milih sepatu. Pada saat kejadian itu ada berapa sepeda motor yang parkir, Kak? Banyak sih Bang, Banyak ya? sekitaran 5 biji lah, 5 unit. Kalau dari CCTV itu pelakunya ada berapa orang, Kak? Kayaknya 2 kereta. 2 kereta ya? 2 kereta. Cara beraksinya, Kak, kayak mana? Ya dia cuman minta gitu sih Bang, nengok kanan kiri ada orang atau enggak. Korban telah melaporkan kasus ini ke Mapolsek Deli Tua. Korban berharap dengan beredarnya rekaman kamera pengawas, para pelaku dapat segera ditangkap. Tuti Alewia Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kebakaran ruko nyaris terjadi di Kota Binjai akibat api tiba-tiba membakar kabel listrik di salah satu ruko. Akibatnya ledakan kecil muncul beberapa kali sehingga membuat warga panik dan takut. Setunit rumah toko di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota Binjai, nyaris terbakar akibat api tiba-tiba menyala di salah satu ruko. Terlihat api menyala dan membakar trafo serta kabel listrik yang dibarengi dengan suara ledakan berkali-kali, sehingga membuat warga dan pengguna jalan yang melintas panik. 2 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Kota Binjai turun ke lokasi dan api dapat dipadamkan dalam kurun waktu 15 menit. Salah satu warga, Helmi, menyebutkan sumber api berasal dari kabel PLN yang jatuh dan mengenai kanopi ruko. Ada konslet PLN di luar. Belakangnya agak pipanya tuh kayaknya lepas jatuh. Konslet di luar, Bang. Jadi tergeser dengan kabelnya lah. Ini udah kita dari konslet listrik aja Bang, PLN di luar. Jadi di FIF sendiri aman Bang ya? Aman. Petugas PLN Kota Binjai telah melakukan perbaikan kabel yang jatuh. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai.